Sekalian aja biar nanggung, jadi gue punya semua line up open face NHK yang terbaru di 2023 atau mulai dari akhir tahun kemarin sampai sekarang banyak yang baru kan NHK. Ini yang terakhir yang belum gue review yang terbaru dari NHK yaitu NHK R1 Elite. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini gue bakal review NHK R1 Elite. Ini salah satu yang terbaru juga dari NHK. Udah ada S1GP Pro, udah ada R1 Max, ini R1 Max-nya. Ada juga new R1 V2 yang kemarin yang single visor. Nah, sekarang yang terakhir yang belum pernah gue review, ini dia R1 Elite. Ada sedikit perbedaan dengan yang R1 Max, makanya gue sekalian bawa R1 Max ini. Tapi ini bukan komparasi secara full, gue cuma ngeliatin detail-detailnya aja yang berbeda seperti apa sih gitu, nggak sampai detail banget komparasinya gitu. Cuman overallnya aja, generalnya aja perbedaannya apa sih antara kedua helm ini. Dan ya gue tahu abu lagi, cuman ini abunya agak berbeda, bisa kalian perhatiin nanti gue liatin detailnya. Ini abunya matte dan gue lebih suka abunya yang doff seperti ini ternyata. Selain di kameranya lebih oke, terus ternyata finishingnya juga oke, dan ini nggak pure abu dim grey, gimana ya, dia greynya tuh bukan dim grey yang biasa, dia kayaknya sedikit bluish deh. Oke, sekarang kita lanjut aja bahas helm ini dia NHK R1 Elite. Oke, kita mulai dari eksteriornya dulu. Kalau secara eksterior dari desainnya sebenarnya ini mirip banget dengan NHK R1 Max, tapi ada sedikit banget perbedaan. Ntar gue liatin detailnya. Sekarang gue buka dulu si pelindung visornya karena ini helmnya masih baru. Oke, udah gue buka si pelindungnya, dan soal stylenya atau desainnya sebenarnya dia seperti yang gue bilang tadi nih sama dengan S1GP Pro atau mirip dengan S1GP Pro juga dengan R1 Max. Dia kesannya sporty menuju ke agresif karena emang spoilernya di sini terlihat cukup meruncing ya, seperti udah kalian tahu, udah banyak yang tahu lah gitu. Jadi gue akan terlalu detail ngebahas soal eksteriornya. Dan dia juga ventilasinya ada dua top air ventilation, ada juga di sini outlet ventilationnya, di belakang spoiler dengan mekanismenya yang diklik untuk si mekanisme top air ventilationnya, dan fokusnya langsung ke brandingan yang membedakan. Untuk R1 Max emang ada di sini tuh ada grafis dan ada tulisan R1 Max kecil, sedangkan untuk yang R1 Elite di sini tidak ada grafisnya di kiri kanannya, cuman di bagian belakangnya dia ada tulisan R1 Elite. Mudah-mudahan bisa kelihatan di sini ada R1 Elite, cukup kecil ya, cukup pas lah menurut gue untuk ukurannya, nggak terlalu gede banget. Berbeda dengan yang R1 Max di sini. Kalau R1 Max dia malah kebalik, NHK-nya kecil tapi R1 Max-nya cukup besar di atas di sini gitu, di sini ya. Itu yang membedakannya dari eksterior. Temen ada lagi satu detail kecil yang membedakan. Kalau misalnya R1 Max ini kan double visor, sementara R1 Elite ini dia single visor. Jadi dia tidak ada tuas di bagian face shield holdernya sini, dia nggak ada tuasnya untuk mekanisme sun visornya. Sedangkan untuk yang R1 Max dia ada di sini tuasnya. Oke, ada kejepit. Ada tuasnya untuk yang R1 Max. Cuman untuk yang Elite karena tidak ada sun visor, tidak ada tuasnya juga, dan ini dibikinnya clean banget. Karena seharusnya kalau misalnya ada tuasnya dia harus ngecoak shellnya kan, cuman di sini dia nggak dicoak, jadi coakan itu hilang, nggak ditutup pakai apapun, dia beneran clean banget. Untuk yang R1 Elite gue suka sih, ini clean banget. Dan untuk warnanya iya, gue tuh ini abu lagi warnanya, cuman dia yang ini abunya matte atau doff, dan gue suka banget finishing dari si matte nya ini, halus banget. Dan misalnya ke warna matte gini, kalau misalnya kena lighting studio nih cakep banget ya kan. Lalu selanjutnya untuk visor dia masih sama dengan yang R1 Max, bentuknya nggak ada perbedaan, cuman dia tidak ada visor lock, tidak ada push pin, jadi ini hanya single visor biasa. Cuman untuk kualitinya dia masih oke karena sama dengan yang R1 Max. Gua suka dengan kualitinya, ada holder di bawahnya ya, kurang lebih seperti itu untuk eksteriornya. Dan untuk fiturnya dia sudah wearable glasses, tapi ntar gue cobain juga untuk fitur wearable glasses-nya. Lalu untuk sistem pengunciannya dia Micromatic retention system di sini, dan ini seperti yang kalian tahu ini cukup simpel untuk pemakaian sehari-hari.
efisien aja gitu, nggak ribet. Dan untuk yang Aeron Max juga sama, dia sudah automatic retention system. Dan untuk paddingnya sebentar, gue lihat dulu. Ya, kalau secara overall di sini dia sama dengan yang Aeron Max. Jadi emang membedakan sampai sejauh ini hanya fitur sun visor-nya. Untuk yang Aeron Max dia ada sun visor, untuk yang Aeron Elite dia nggak ada sun visor. Sejauh ini hanya itu perbedaannya. Dan juga untuk desain grafisnya sedikit di sini gitu. Kalau misalnya ada livery tambahan, ada garisnya, tapi untuk yang Aeron Elite dia nggak ada grafis di kiri kanannya, dan tulisan belakangnya pun lebih simple kalau menurut gue untuk Aeron Elite ini. Jadi good point untuk desainnya, gue suka Aeron Elite. Dan ini juga mungkin jawaban untuk pecinta single visor, karena nggak semua orang suka fitur sun visor. Ada beberapa yang lebih prefer diganti dengan visor smoke atau iridium atau apapun itulah. Jadi ya ini jawabannya gitu. Karena waktu pakai visor iridium seperti ini di Aeron Max ini jadi nggak fungsional untuk si sun visornya. Jadi mending gua pindahin nanti visor iridiumnya ke R1 Elite ini gitu. Oke, dan secara padding udah bisa kalian lihat nggak ada perbedaan, mekanismenya sama. Dan untuk shellnya juga otomatis sama, dia materialnya termopolimer untuk yang NHK di sini, dan sertifikasinya yang tertera di sini SNI, yang tertera di helmnya. Oke, dan paddingnya gue coba buka aja sampelnya. Oke, untuk paddingnya pun sama menggunakan snap button di sini. Tapi yang berbeda ini 3,5 cm, kalau nggak salah yang itu 3 cm. Padahal ini size-nya sama-sama M. Ini untuk paddingnya ada kulit sintetisnya juga, bahannya halus, 3 snap button, dan ini diselipinnya juga ada kaitannya, jadi nggak asal nyelipin doang. Untuk mekanisme si memasang atau melepas si cheek padnya. Ada IPS samping, oke, ini udah bisa kalian lihat, ini IPS nya sama-sama warna putih dengan Aeron Max, mirip banget. Ada jalur udaranya jelas, konstruksinya oke kalau menurut gue, walaupun untuk kekuatannya gue tidak bisa menilai secara objektif, cuman untuk penglihatan secara kasat mata kalau menurut gue ini udah oke banget. Ada jalur udara, ada lubang untuk ventilasi. Lubang ventilasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada slot untuk speaker intercom juga di sini. Jadi fiturnya ada udah sudah intercom ready untuk fiturnya. Dan ya, untuk sebuah helm di bawah harga 500.000 ini cukup worth it menurut gue. Jadinya kita punya banyak pilihan seperti gue bahas kemarin waktu gue bikin review R1 yang baru. Jadi kita dimanjakan dengan banyaknya pilihan dari si NHK tahun ini, banyak banget. Cuman beda sun visor aja mereka ngebuat lagi gitu. Siniat NHK ya. Ya seperti itu untuk review secara interior dan juga untuk si eksteriornya. Sekarang gue mau coba si helmnya sambil gue pasang dulu si paddingnya. Oke, sekarang mau coba pakai si helmnya untuk nyobain si fitment seperti apa. Dan yang gue beli ini dia size-nya M. Gue bakal coba si helmnya, dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm. Oke, bismillah. Ya, enak sih. Kalau fitment sebenarnya dengan Aeron Max sama aja karena paddingnya sama. Waktu gue pakai size M di kepala gue yang 55 sampai 56 cm, ini ngepas banget, meluk banget semuanya, mulai dari crown padnya sampai ke belakang, bagian atas juga nggak ada yang kosong. Padding cheek padnya juga cukup neken, mungkin kelihatannya gue agak kembung sedikit nggak sih? Oke, ini paddingnya cukup, bukan cukup tapi emang pas banget meluk semuanya, dan telinga gue nggak ada yang kejepit sama sekali, nggak ada yang kelipat, jadi ruang buat telinga juga cukup luas. Jadi entah speaker intercom kalau misalnya kalian pakai nggak ketahan waktu kalian ngedengerin lagu atau lagi ngobrol pakai intercom gitu. Cakep warnanya ini ya, jadi emang fitmentnya enak banget kalau menurut gue, tapi mungkin harus upsize. Kalau misalnya kalian punya lingkar kepalanya 57, 58 bisa beli size L.
Bahkan kalau yang suka loose fit bisa pakainya XL kalau menurut gue, karena dia tuh seperti gue analogikan waktu gue review R1 Max, ini tuh kayak kemeja slim fit atau celana slim fit, jadi emang ngetat aja gitu, meluk aja di kepala. Dan sebenarnya kalau gue sendiri suka dengan fitment yang emang meluk kepala gitu, nggak ada kosong-kosong ya. Dan rubber glassesnya oke, bisa, rubber glassesnya aman, nggak ada kendala ya. NHK R1 Elite ini tuh dibanderol, tadi gue belinya 475.000 untuk daerah Bandung di marketplace ya. Harganya berkisar antara segitu, udah mulai dari 450 mungkin ya kalau misalnya ada yang jual murah, atau emang harganya 475 retailnya, sampai ke 490 karena gue belum ngeliat yang ngejual lebih dari 500.000, karena untuk 500.000 ke atas udah harganya masuk ke R1 Max. Jadi helm ini R1 Elite dia harganya di bawah 500.000, ini 475 gue dapetnya tadi gue bilang. Dan untuk harga segitu cukup seru. Ini gue sambil ngingetin beberapa kompetitor lainnya yang dengan fitment seperti ini, fitment yang emang ngepas di kepala, meluk di kepala, apakah R1 Elite ini bisa menyaingi? Karena ini salah satu opsi terbaik juga menurut gue untuk teman-teman yang suka single visor, yang nggak kepake sun visornya. Ini bisa jadi opsi buat kalian. Fiturnya lengkap, udah ada intercom ready, desainnya juga cukup oke, kualitasnya juga oke, karena QC-nya dari NHK. Ya NHK gebrakannya oke semenjak S1 GP Pro kalau menurut gue. Jadi ya itu menurut gue untuk review R1 Elite ini. Dan sebenarnya gue nggak sabar pengen bikin komparasi semuanya nih. Ada 4 helm, ada S1 GP Pro, ada R1 Max, ada R1 Elite, dan juga satu lagi ada R1 yang baru, yang V2 atau R1 single visor. Jadi menarik buat ditunggu. Mudah-mudahan gue ada kesempatan dan rezekinya, ada waktu juga untuk bikin komparasi keempat helm tersebut gitu. Oke, sekian dari gue untuk review R1 Elite ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan satu lagi, bila berkenan boleh di subscribe channel Acuan Hobi ini kalau berkenan dan emang bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar, atau mau sharing di kolom komentar juga boleh, karena memang udah banyak yang pakai pastinya helm R1 Elite ini. Boleh sharing impresinya seperti apa waktu pakai helm R1 Elite ini. Dan kalau misalnya berkenan juga boleh di like, boleh di share ke teman-teman semua video dari Acuan Hobi ini. Oke, sampai jumpa di video